Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Hanan Hondo dengan NIM 19221233. Di sini saya akan mengimplementasikan Odoo pada Tapakala Bakery. Selanjutnya, ada pengenalan apa itu Odoo. Odoo merupakan software ERP atau Enterprise Resource Planning berbasis open source yang digunakan untuk mengelola berbagai proses bisnis dalam satu sistem terintegrasi. Adapun fungsi utama dari Odoo tersebut yaitu sebagai akuntansi dan keuangan, sebagai penjualan, sebagai pembelian, sebagai manajemen stok dan gudang, sebagai manufacturing, sebagai penggajian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengenalan ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola proses bisnis dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, saya akan langsung kepada implementasi Odoo. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari modul stok persediaan atau inventory. Langsung saja kita akan melihat produk. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa produk. Selanjutnya, saya akan menambahkan produk baru. Kita klik, kita bisa menamai produk tersebut. Misal saya akan memasukkan roti pisco. Nah, di sini ada fitur penjualan dan pembelian. Nah, karena kita akan menjual produk tersebut, kita hilangkan fitur pembelian. Nah, di sini kita bisa menentukan harga jual dari produk tersebut. Misal saya akan menjual satu produknya 30.000. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan pajak penjualannya. Saya akan menambahkan pajak tersebut dengan 12%. Nah, kita juga bisa memasukkan modal awal dari pembuatan roti pucok ini. Misal saya modalnya ada di 17.000 rupiah. Nah, di sini kita bisa menambahkan kategori yaitu makanan atau food. Nah, referensi ini berguna untuk kode produk atau kode makanan tersebut agar memudahkan kita dalam mencari produk tersebut. Misal roti PK. Nah, setelah selesai, kita bisa menambahkan jumlah yang tersedia dari perusahaan kita. Misal saya ada 4. Oke. Selanjutnya, lalu kita lihat. Nah, di sini roti piscok sudah ditambahkan. Lalu kita ingin menambahkan gambar dari roti piscok tersebut. Di sini saya sudah menambahkannya. Lalu otomatis akan di-save. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan modul dari pembelian. Nah, modul pembelian ini merupakan modul yang berfungsi untuk hubungan antara pemasok dan perusahaan tersebut. Misal, saya ingin menambahkan gula pasir. Di sini gula pasir tersedianya 0. Bagaimana caranya kita ingin menambahkan atau membeli dari pemasok? Kita klik pembelian, lalu kita klik order, lalu kita klik order pembelian, lalu kita klik baru. Di sini nama pemasok kita, misalkan kita masukkan PT Roti Cana. Di sini juga ada fitur kalender. Di sini kita bisa menambahkan waktu untuk order tersebut. Selanjutnya,
kita tambahkan produk, produk apa yang ingin kita tambahkan, misalkan gula pasir. Kita tambahkan juga, saya ingin menambahkan ragi. Setelah dirasa cukup, kita kirim, lalu kita bisa melihat kepada siapa kita ingin mengirim pesanan tersebut. Misalkan kepada Tapakala Bakery. Setelah itu, kita kirim. Nah, setelah kita melihat detail pesanan, kita bisa melihat dari mulai dari pajak, harga satuan, dan jumlah dari pesanan tersebut. Misalkan kita ingin menambahkan gula pasir itu, kita beli dua. Setelah cukup, kita konfirmasi order. Nah, setelah muncul seperti ini, kita lihat kembali ke, kita klik terima. Nah, kita bisa memvalidasi hal tersebut di dalam modul pembelian atau kita bisa memvalidasi kepada inventory. Kita lihat. Nah, kita bisa lihat dalam inventory tersebut apa saja yang kita pesan, lalu kita bisa memvalidasi. Sudah? Setelah itu kita lihat kembali apakah selesai. Nah, di sini produk gula pasir sudah ditambahkan dan juga ragi saya sudah menambahkan juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan modul produksi. Nah, modul produksi ini merupakan modul dari pembuatan satu produk. Misalkan saya ingin membuat roti seres. Saya akan membuat 4 saja. Lalu di sini komponen-komponen ini merupakan apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti seres. Misalkan saya akan menambahkan yang pertama seres, gula pasir, ragi, selesai. Setelah itu dirasa cukup, kita konfirmasi. Lalu kita lihat di sini kita bisa mengupdate berapa seres yang digunakan. Misalkan saya menggunakan satu, gula pasir satu, dan raginya satu. Setelah cukup, kita klik. Nah, setelah itu kita bisa melihat catatan dari produksi yang kita produksi dari roti seres tersebut. Kita bisa melihat dari gambaran umum ini merupakan bagaimana bisa kita melihat total biaya komponen atau modal awal yang kita keluarkan. Baik, selanjutnya ke dalam modul penjualan. Kita klik. Nah, di sini kita bisa menambahkan penjualan tersebut kepada siapa. Misal saya menjual kepada Rizky. Rizky ingin membeli misalkan roti seres, menambahkan juga roti kismis. Setelah cukup, lalu kita bisa melihat di sini ada tanggal dan misalkan kita untuk memberi waktu kepada pelanggan tersebut dan ini merupakan dalam bentuk rupiah. Lalu kita bisa melihat termin pembayaran itu harus secara kontan. Dirasa cukup, lalu kita kirim.
Kita bisa melihat detail pesanan tersebut dan jumlah. Setelah itu, kita bisa memasukkan email dari pelanggan tersebut. Misalkan saya masukkan rizky@gmail.com. Email, kita bisa melihat detail pesanan tersebut dan jumlah pesanan tersebut. Kita kirim. Setelah itu, kita bisa konfirmasi. Selanjutnya, kita bisa lihat kepada modul inventory. Nah, di sini penjualan tersebut bisa kita lihat ke dalam inventory order pengiriman. Kita lihat tadi yang pesan namanya Rizky. Kita lihat setelah dia melakukan pembayaran, kita bisa memvalidasi pesanan tersebut. Kita validasi, sudah. Setelah itu kita bisa mencetak dari penjualan tersebut. Ini merupakan detailnya satu unit. Sekian penjelasan implementasi Odo pada Tapakala Bakery. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.